Saima, kamu jadi penyampai kesan dan pesan ya. Wow, Kakak gitu dong kan. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini benar Bu? Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alusna Space. Welcome back to podcast Alusna Course Padang Sidimpuan, ruang berbagi cerita, perjuangan, dan kisah inspirasi. Dan tentunya masih bersama saya, Miss Era, yang akan menemani obrolan keren kita pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang super keren, kece badai, dan sangat menginspirasi banget untuk kita. Dan tamu kita ini adalah sosok yang sudah sangat akrab dengan mikrofon dan juga panggung tentunya, karena dikenal dengan jago public speaking. Terus juga bintang tamu kita ini sudah banyak banget mengikuti event, baik MC wedding, MC acara formal ataupun semi formal. Dan menariknya, di tengah kesibukan yang padat, kakak ini juga dikenal dengan sosok yang sangat ceria, ramah, produktif, aktif. Aduh, semuanya lah ya. Oke. Nah, kalau penasaran siapa kira-kira ya yang mau saya undang ini? Ima Voice Padang Sidimpuan. Oke, langsung saja kita sambut, ada Kak Saima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Era? Masya Allah, alhamdulillah baik Kak. Sedikit deg-degannya. Hai semua. Hai, oke. Mungkin pertama ya kakak perkenalan diri dulu lah, biar kami semua kenal siapa sih kakak ini sebenarnya. Oke, hai semua. Sebelumnya Ima Voice mau ucapin terima kasih ya. Thank you for inviting me. Of course. In this podcast ya, Iya, Kak, podcast podcast di Al-Husna Course Padang Sidimpuan tentunya. Thank you juga buat Era, adik aku, ini adik kelas aku waktu MTSN dan Iya. juga Man. Gimana juga, oke. Dan juga welcome ya Kak, welcome to our podcast. Thank you. Semoga Kakak enjoy di sini dan ya seru lah nanti obrolan kita ini ya. Enjoy tentunya. Oke, Kak. Nah, Perkenalan dulu kali ya. Iya, nanti kalau lanjut lagi lupa perkenalan, ini penonton nggak tahu nih. Iya, hai semuanya, aku Nur Saima Pasaribu, sarjana sosial. Kita pakai aku atau saya sih? kayaknya aku Bebas bakal saja jawab. ya, bebas saja ya. Oke, untuk yang formalnya dulu, saya Nur Saima Pasaribu, sarjana sosial, berprofesi sebagai MC di Kota Padang Sidimpuan. Dan kesehariannya itu aktivitasnya yang MC buat konten, PO talent juga, dan ya selayaknya perempuan calon istri soleha ya. Masya Allah. Persiapan di rumah. Oke Kak, selain itu kira-kira apa lagi kita Kak? Kayak tadi kan Kakak suka sport, apalagi Kak? Yes, suka jogging ya. Ya, Oh, jogging. lihat dari status ya. Suka jogging, suka senam. Hobinya pokoknya yang olahraga deh, yang aktivitasnya bermanfaat untuk tubuh, bermanfaat untuk pikiran. Oke, berarti Kakak dikenal dengan sosok yang benar-benar produktif. Kalau Amin, misalnya amin. Kakak misalnya nih ya Kak, kita lagi diam di rumah, Kakak menurut Kakak gimana perasaannya? Atau memang harus keluar nih pokoknya harus Gak bisa aktif, diem, produktif, gak kan, bisa Kak? diem. Gimana kakak nge-MC itu kan harus kesana kemari gak bisa diem. Di rumah juga gak bisa diem. Paling anti lihat yang bersera. Terus ini kalau diam itu kayak aku kok gak berguna banget sih. Iya. Ngapain ya di sini? Iya, Kak? ngapain ya di sini? Nah, kalau kakak udah diem, nggak ada aktivitas, kakak cari aktivitas. Aktivitas bisa jadi kita jalan-jalan ya. Kalau lagi free MC itu jalan-jalan keluar, sekedar melihat-lihat untuk freshkan pikiran. Oke, berarti orang-orang mengenal Kakak sosok yang seperti apa? Introvert kah, extrovert kah, atau ambivert? Of course, extrovert. Era udah tahu jawabannya. Karena semua teman-teman paling nggak bisa bilang kakak introvert. Kenapa? Karena kakak selalu di tempat tongkrongan, pertemuan itu selalu dengan wajah yang ceria. Iya, selalu ceria ya Kak. Bener kan? Bener Iya. sekali Kak. Thank Karena you. kita udah kenal mulai dari MTSN ya, Iya, Kak? udah lama ya. Ya, 2000 MTSN. berapa itu? Man, 2000 berapa ya Kak? 2014. 14 ya, itu MTSN kan Itu Kak? kita Man, 2014 kakak Man. Berarti kita udah kenal dari 2012 ya? Iya, dari MTSN. Masya Allah, udah beberapa puluh tahun yang lalu. Extrovert ketemu extrovert. Dan adikku Wow. ini semakin cantik guys. Masya Allah. Dulu aku Gak bisa. Dulu Ima Voice itu ngira Era itu orang kota karena mukanya beda dari wajah-wajah orang Sidimpuan gitu. izin. Dan sekarang dia sudah menjadi Miss English dong. Masya Keren, Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, inilah kalau memang kita extrovert kan. Extrovert Astagfirullahaladzim. tambah extrovert jadi nyambung. Wow sekali. Luar biasa extrovert. Iya Kak. Nah, Boleh. Kakak ini kan dikenal sebagai yang sosok percaya diri. Yes. Di depan panggung dan yang lainnya. Ceria juga. Yes. Nah, tapi sebenarnya Kak, di balik itu Kakak sebenarnya orang yang seperti apa?
kakak di balik itu nggak ada perbedaan sih. Sama Emang ya, di memang rumah kayak gitu, juga Kak? Oh, gitu. andalan keluarga yang paling ceria, yang paling dicari keponakan kan. Iya, Sering Kak. kalau sering lihat status itu paling banyak aktivitas free MC juga terbagi waktunya ke keponakan karena kakak memang nggak bisa diam dan harus bergerak terus. Jadi kayak oke nggak masalah, aku apa ya? Aku pokoknya nggak bisa diam, harus ada aktivitas satu hari itu harus ada aktivitas apapun itu gitu. Kak, boleh tes dulu, kita sama Kak. Kalau misalnya Kak hari Minggu weekend, Yes. Kak misalnya, tapi hari ini gak ada event, Yes. di rumah, mager, ngapain ya rebahan, astagfirullah, aku ini siapa? Yes. Kayak gak berguna kan Kak? Nggak berguna. Dan akhirnya sama teman kan, Kak, ayo kita kesini, gas, oke gas. Dari situ kita bisa fresh pikiran kan. Iya Kak, betul. Sejenak kita lupa apa ya beban-beban, mungkin ada tugas yang belum tertuntaskan, Iya. mungkin ada beban hati yang galau, bisa sejenak lupa dengan dia. Iya, itulah yang buat kita relax ya Kak. Iya, betul. Oke, kalau kita berbicara tentang, ya ini of course kita berbicara tentang public speaking kan Kak tentunya. Nah, ini kakak berawal dari, ya MC tadi kan Kak, itu kakak mulanya itu berawal dari kapan? Kalau MC itu emang udah dari Udah, sekolah kan oke. suka MC kan, protokol. Nah, di kampus juga sering MC di pelatihan, di apa ya, seminar Seminar juga ya? pernah juga. Dan kemarin terakhir waktu wisuda itu kakak jadi perwakilan mahasiswa, Untuk mengasih speech, oh wow. kesan-pesan untuk seluruhnya yang ada di sana. Totalnya ada 1.000 orang yang ada di gedung Masya itu. Allah. Dengan orang tua, dengan mahasiswa. Iya, Kok mahasiswa udah ini Wisudawan, wisudawati, ada rektor, katanya rektor sempat meneteskan air mata karena kisahnya sama. Masya Allah lah ya. Orang-orang terhormat Alhamdulillah, juga di sana. iya, orang-orang terhormat yang ada di sana. Itu pertama kalinya kakak berhadapan dengan segitu banyaknya orang. Yes, benar. Of course itu adalah pertama kalinya. Dan tahu nggak Era? Gimana, Kak? Ada fun fact di situ. Oke, apa itu? Jadi kakak dipanggil ya. Hmm. Kakak itu lulus nggak yang tepat-tepat waktu amat dan nggak yang terlambat-lambat amat ya. Hmm. Jadi kakak itu masih agak di tengah-tengah gitu. Oke. So tibalah waktunya di wisuda. Ternyata yang jadi panitia wisuda itu fakultas kakak sendiri. Kakak kemarin terpilih menjadi pembaca ikrar sarjana. Nah kakak bilang dong sama Ibu Kajur kan, Bu, ada loh satu impianku, aku pengen jadi perwakilan untuk menyampaikan kesan dan pesan Masya gitu. Allah. Terus Tinggi. Ibu Kaprodi bilang, emang bisa? Kalau emang bisa coba tanya Pak akademik dulu. Bergeserlah kakak dari ruangan Kajur ke ruangan akademik ya kan. Assalamualaikum Pak, iya Inang kenapa? Gini ya Pak, saya mau ikut wisuda. Nah, saya mau pengen jadi perwakilan pesan-pesan, penyampaian kesan dan pesan. Jadi Bapak lihat kan IPK kakak. IPK-nya udah bisa ini Nang. Tapi lulusannya udah expired kata Bapak gitu. Oh. Expired gimana Pak? Iya, bukan tahunmu lagi gitu kan. Tapi saya mau pengennya jadi kesan-pesan Pak. Tapi udah dipilih jadi ikrar sarjana kata Bapak. Iya, pengennya kesan-pesan. Karena emang udah dicita-citain Pak dari dulu. Keke juga ya. Iya, keke juga kakak ini Iya, loh. iya. Sampai Bapak itu, anak ini nggak mau ngalah ya gitu Iya, kan. iya, iya. Ya, terakhirnya kakak ini kan kakak curhat, aku pengen ini loh Bun, sama Bu Yuli kan. Namanya Bu Yuli, bestie kakak juga. Nah, waktu itu kalau nggak salah mereka rapat panitia wisuda. Nah, Iya Kak. tiba-tiba malamnya kakak dihubungin sama Bu Fitri Kajur kan. Saima, kamu jadi penyampai kesan dan pesan ya. Masya Allah. Kakak gitu dong kan. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini benar Bu? Iya benar. Tapi bisa kan rangkai kata-katanya sendiri. Nah kakak itu paling fokus itu tengah malam. Itu ruang kakak berekspresi, berimajinasi, merangkai. Kakak juga suka nulis. Kakak kalau udah buntu, kakak tulis itu. Kakak tulis semua apa yang ini kan. Terus kakak rangkailah di situ. Besoknya laporan sama Bu Kajur. Bu, kurang lebih seperti ini ya yang mau saya sampaikan. Ini kamu sendiri yang buat, kata Bu Fitri. Iya Bu, ini based on my experience. Experience. Iya, pengalaman hidupku dan cerita hidupku. My life, pokoknya this is our life, our family life, terutama buat aku. Nangis Ibu itu. Kita tambahin di sini ya. Ibu itu bilang, nanti kasih ada tambahan motivasi gitu. Oke Bu, ini udah bagus, kata Ibu. Dan gak nyangkanya kakak itu, kan udah ditolak nih dari Bapak akademik. Iya, pertama kayaknya. Tiba-tiba udah ini. Kok bisa? Kakak kan masih bertanya-tanya. Kok bisa? Dari ikrar sarjana ke penyampaian kesan-pesan. Jadi kakak korek informasi lah. Kok bisa aku? Nah, ternyata di sana siapa sih yang
mewakili FDIK yang pandai berbicara, yang bisa kira-kira kita andalkan untuk baguslah menyampaikan. Karena kan setiap panitia itu pasti dari fakultasnya sendiri, dari mahasiswa fakultasnya sendiri yang ini, alumninya sendiri yang ini. Misalnya FDIK, yang penyampaian kesan-kesan FDIK, yang fakultas lain, yang penyampaian kesan ya PEBI gitu. Nah itu, ternyata tersebutlah nama kakak di rapat panitia itu. Masya Allah kan, kakak aja sampai merinding, ya Allah akhirnya. Dan itu cita-cita kakak cuma satu, membawa nama almarhumah mama kakak. Namanya harus terdengar oleh semua orang karena perjuangan dia untuk orang kakak semuanya. Bersaudara. Oh iya, Masya Allah. Ini host kita hampir terharu nih. Berarti Kak itu kemarin yang ngadain FDIK. Yes. Iya kan Kak, tapi FDIK. Oh FDIK kemarin yang ada ya. Kakak terpilih karena kakak dipercaya mampu untuk menyampaikan itu semuanya. Karena ya kakak suka komunikasi dengan kajur, dengan akademik, dengan dosen-dosen. Kakak suka komunikasi, kakak jalin komunikasi itu. Walaupun misalnya beliau bukan dosen pembimbing kakak, tapi kakak suka ibu, tegur sapa, minta arahan, minta solusi gitu. Kakak juga suka bertahan di kampus sampai sore. Padahal nggak ada ini lagi ya, nggak ada kelas lagi. Iya. Tapi suka itu di sore. Ya udah aku nikmatin aja di sini, ngapain aja ya udah. Pokoknya ini kan rumah kedua bagiku gitu. Jadi kakak belajarnya dari situ. Ternyata kakak terpilih karena dianggap bisa menyampaikan. Alhamdulillah ya. Makanya kakak kemarin nggak menyia-nyiakan. Di situ kita jadi timbul percaya diri dan kita pun membanggakan diri ya kan. Dari situ. Karena berbicara itu bisa dilatih oleh semua orang. Itu skill. Berarti bukan bakat dari lahir kan Kak? Itu memang skill yang bisa dipelajari untuk semua orang. Yes, benar. Itu skill yang bisa dipelajari semua orang, diasah dan dilatih. Terbiasa kita mengupgrade diri. Nah, itu namanya upgrade diri. Itu pun berbicara itu pun ada upgrade dari setiap kalimat, dari setiap apa yang kita sampaikan gitu. Karena introvert parah pun kalau misalnya kita sering latihan bisa kan Kak? Kakak pernah baca kalau orang introvert itu kan sebenarnya kepemimpinannya baik. Iya. Nah, orang introvert kalau dia melatih kemampuan berbicaranya, dia jago banget. Dia jago banget itu untuk menyampaikan sebuah. Terkadang memang Kak ada orang yang kan dia introvert. Yes. Sebenarnya sudah banyak rangkaian kata yang ada di dalam hatinya, tapi memang dia kurang percaya diri aja untuk menyampaikannya kan Kak. Udah berdiri lupa semua ya. Lupa semua. Kakak juga pernah mengalami itu. Nah, kalau kita ada di situasi seperti itu, yang harus kita latih itu adalah fokus dan kontrol diri kita. Kakak ada tips buat Miss Era. Nah, kalau misalnya itu kita mau tampil ataupun mau berbicara depan umum, coba kita me time ke diri dulu sebelum. Me time-nya itu dengan mengontrol diri kita. Jadi kalau yang kakak lakukan itu setiap sebelum MC itu yang pertama berdoa. Berdoa, berserahkan diri kepada Allah. Dan yang kedua ada latihan relax namanya. Yuk kita coba yuk. Bareng-bareng yuk. Jadi ini namanya teknik 3-4-7. 3-4-7? Ya, 3 ditarik, 4-nya ditahan, 7-nya dibuang. Oh gitu tekniknya. Iya. 3 ditarik. Oke, kita emang pikirannya kemana tariknya? Oke, ayo kita coba. Ayo kita coba yuk. 3 ditarik, 3 ditarik, 4 ditahan, 7 dibuang. Yuk, 1, 2, 3. Lebih rileks kan? Itu nggak bisa 1 kali, harus 3 kali. Harus 3 kali ya. Kalau lagi gugup banget nih sampai getar-getar, coba ini kaki diangkat, ya kan? Kita lagi berdiri nih, berdiri, terus lagi gugup kan, begini. Coba kakinya diangkat. Oh gitu. Nah, dijinjitin. Coba dijinjitin. Terus ya. Terus lakukan lagi itu, yang nafas. Sampai kita rileks. Oh sampai rileks. Nah aku juga pernah kan Kak, misalnya kan kita yang MC. Terus ini Kak, megang gimana Kak? Gimana supaya nggak gitu lagi? Kalau untuk gerakan itu kita yang kontrol diri kita sendiri ya. Tapi kalau untuk gerakan itu kita nggak bisa sepenuhnya emang udah kayak profesional gitu. Itu masih wajar. Tapi kalau tadi yang gini-gini, kita harus tahan dulu, berhenti dulu, jangan dulu mulai sampai rileks benar. Oh iya. Rileks. Nah itu dia kan Kak. Di awal itu nervous parah kan Kak di awal. Biasanya kalau saya nge-MC atau apa gitu kan Kak. Tapi kalau di tengah-tengah udah hilang semuanya Kak, kayak ternyata memang harus nervous dulu dikasih, nanti relax kemudian kayak gitu. Karena di situ kita dapat ngontrol diri kita. Kita tahu kesalahan kita kan. Nanti dari sana oh ternyata aku nervous di sininya. Jadi yang aku lakuin apa ya? Nanti di next public speaking udah bisa. Kita yang satu itu udah bisa kita tuntaskan.
Kita tinggal menuntaskan yang lain. Nah, awal kakak mulai jadi MC, Yes. apa kira-kira pengalaman yang paling gugup yang masih kakak ingat sekarang? MC di mana nih? Semuanya. Di semua acara kak. Jadi awal mula kakak MC itu kan untuk terjun yang benar-benar terjun ke lapangan itu kakak berawal di awal tahun 2025. Awal tahun 2025. Yes. Kakak kemarin ada pelatihan ke Medan, ada FYP namanya pelatihan. Nah, di situ kakak menentukan, oh iya, aku punya itu ya, aku punya skill. Nah, di mentor itu kakak tanya, ibu boleh, saya mau boleh minta saran? Kalau menurut ibu, saya mau udah bisa belum public speakingnya? Coba kamu bicara dulu, kata mentornya. Mentornya itu namanya Bu Mora Nasution, udah keren banget. Public speaking, trainer juga ya. Terus, oke, kamu udah bisa. Satu, kurangnya cuma satu. Apa Bu? Perbendaharaan kata. Nah, di situ kakak dapat solusi. Jadi gimana Bu solusinya? Ya baca, kata ibu. Baca buku, kata ibu. Oke, siap Bu. Kamu udah bisa, intonasinya udah bisa, semuanya udah bisa. Tinggal perbendaharaan katanya, kata ibu. Oke Bu, jadi kakak di situ semangat. Pulang dari Medan ya kan? Pulang dari Medan pelatihan. Oke, aku akan membuat gebrakan terhadap diriku sendiri. Masya Allah. Karena kakak sempat yang namanya down banget karena habis wisuda itu belum dapat kerjaan tetap, masih kayak yang freelance gitu, belum memenuhi kalau kita di sini standar orang yang bilang ih sarjana ya gitu. Kalau sarjana ya iya, kan, Kak, walaupun kita tidak harus semua mendengarkan apapun itu, yang penting kita tetap jalan, kita tetap berusaha. Iya Kak, betul. Kita tetap berusaha. Nah, pulang dari situ, oke, aku beranikan diri nih. Kakak mulanya itu dari teman-teman. Jadi kakak didukung sama teman-teman sekeliling. Gimana nih kalau aku menjadi MC? Cocok, gitu kan? Dengan logat Sidimpuannya, cocok. Ya kan kau bisa kan? Biasanya kan kau bisa, iya. Kau pun yang ributannya mulutmu, gitu. Ya, oh Tuhan, ternyata kawan-kawanku itu mengira sangat aku ribut mulut. Iya, mendukung, tapi kayak kritikannya pedas, ribut mulutmu. Ya Allah, nggak gitu juga kayak les gitu ya kan. Terus dipromosiin, dicoba. Nah, kenapa kakak MC masih getar juga kayak kemarin itu, masih getar, masih nggak tahu. Nah, satu itu, kalau kita di MC wedding itu bukan cuman suara kita yang harus disampaikan, tapi kita harus menyampaikan rasa, situasi, dan gimana membawakan suasana yang ada di pernikahan itu. Nah, jadi dari situ kita harus bisa memahami situasi. Kita harus pandai-pandai baca situasi. Oh, oke, alurnya ini. Nah, sebelum MC kan kita ada briefing. Iya, nah, di briefing itu kita pelajari rundown-nya itu gimana. Jadi di otak kita itu seorang MC itu harus bisa membayangkan gimana alur besok yang akan terjadi gitu. Adapun misalnya alur yang tambahan yang makin meriah gitu, itu datangnya secara sendiri spontan aja gitu kan. Tapi gimana caranya alurnya itu sesuai dan sedikit kesalahan. Kalau kesalahan pasti ada lah ya. Iya. Namanya kita kalau di wedding itu mengumpulkan berbagai orang, iya, Kak. berbagai sifat, berbagai pandangan, karakter, berbagai segalanya. Ada yang menghargai, ada yang enggak, ada yang biasa aja. Dan situasinya juga semeraut. Ada yang di sana di meja makan, ada yang di sini, ada yang enggak. Tapi kita harus bisa sebagai MC, kita harus bisa memusatkan satu perhatian. Nah, di situ. Kalau di formal beda ya. Kalau di formal kan nanti misalnya acara formal, seminar, pelatihan gitu, atau workshop gitu kan. Semua mata audiens pasti tertuju pada MC. Tertuju pada moderator ke depan semua. Tapi beda kalau di pesta. Ada yang ngelihat, ada yang enggak dengar, ada yang tutup kuping, ada yang pelototin gini, ada yang sirik, ada banyak deh. Nah, di situ itu kita harus bisa menampung semuanya. Harus bisa kita mengontrol diri, mengontrol suasana. Tentunya harus menyesuaikan. Oke. Berarti kakak waktu di event mana yang merasa gugup pertama kalinya? Waktu nge-MC acara formal atau semi formal atau mungkin waktu MC wedding kakak? Kalau kakak itu gugupnya kalau ada audiens yang misalnya kita jajarannya itu akademis, dan para orang berilmu, pejabat gitu ya kan. Nah, yang paling gugup itu kakak kalau di depan akademis. Soalnya pernah itu ada rektor ya, rektor datang ke undangannya. Ya Allah, aku gimana ini? Pasti nanti nggak bisa salah-salah ini. Iya, harus sempurna. Panggilannya juga ini harus sesuai dengan kaidah yang sopan, yang santun dan segalanya ya kan. Nah, kakak di situ berusaha tenangkan diri, ingat-ingat lagi ya kan, ingat-ingat lagi.
gimana sih cara seorang kakak suka cari referensi. Kakak belajar di rumah sendirian. Kakak suka cari referensi. Kakak belajarnya sendiri. Kakak belajarnya dari lihat-lihat MC yang udah ini profesional dari Jakarta sana kan. Sesekali kakak belajar dari senior yang ada di Sidimpuan ini. Kalau ada waktu ketemu kakak belajar, kakak ini sharing-sharing gitulah. Dari situlah kita belajar. Oke Kak, pernah nggak sih Kakak ngeblank atau salah ngomong? Pernah banget Pasti Era, ya, Kak. pernah banget. Kakak pernah salah sebut nama, kakak pernah ngeblank itu yang gugup sampai apa ya namanya, sampai hampir aja meleset. Untung kakak jauhin mic-nya. Itu kalau kita lagi nggak bisa, dijauhin aja mic-nya. Dijauhin mic-nya, ambil ini dulu, ambil nafas dulu, lagi. Kalau misalnya Kak kita salah ngomong, perlu nggak Kak itu kita bilang maaf ralat? Kalau untuk acaranya formal, perlu banget. Wajib. Nah, kalau untuk acaranya bebas, perlu juga. Tapi kita lihat situasi kondisi aja. Kalau misalnya tidak terlalu disadari oleh orang lain, tapi kita koreksi ke diri kita nantinya selesai. Setelah acara selesai, harus kita koreksi ke diri kita. Bahwasanya tadi kita itu salah, gitu. Jadi tidak membenarkan, gimana ya, posisinya itu tidak membenarkan kesalahan kita, tapi kita memperbaikinya. Betul. Untuk menghindari, apa ya namanya, kesalahpahaman gitu. Menurut Kakak apa yang paling terberat nih? Jadi MC yang kan pasti beda-beda kan Kak? Iya. Ada MC wedding, MC seminar, apalagi Kak kira-kira? Ya MC MC event-event formal. Iya, yang event-event. santai, yang kan kayak gitu. Iya. Gimana menurut Kakak yang paling berat dan memang betul-betul harus perfect apa di sini? Yang harus perfect itu tentunya yang formal ya, yang memang acaranya Seminar gitu bergengsi. Yes, kita harus bisa bawain semuanya. Kayaknya semuanya harus perfect ya. Itu menunjukkan kualitas diri kita. Kita memang harus perfect, mau itu acaranya kecil, mau acaranya besar, mau acaranya biasa-biasa aja. Kita harus tetap membawakan diri kita sesuai profesional kita. Masya Allah. Karena di situ adalah harga diri kita sendiri. Iya. Dan kualitas kita akan dinilai oleh orang lain di sana. Tapi kakak suka banget kalau yang MC ke masyarakat. Misalnya MC mungkin ada perjalanan misalnya tokoh-tokoh agama ataupun pejabat-pejabat gitu ataupun DPR gitu kan. Pasti kan sering kunjungan-kunjungan. Nah, kakak suka itu. Kakak suka berinteraksi dengan masyarakat. Karena kalau kita ke masyarakat kita dapat doanya dari orang tua, kita dapat pujiannya. Kita dapat apa ya? Pelajaran ilmu-ilmu adat. Terus kita bisa belajar apa namanya? Ini Martarombo. Bahasa Indonesianya apa ya? Aku nggak ngerti kalau masalah itu Martarombo. Ya, bertutur sapa. Bersilaturahmi. Iya, bersilaturahmi, bertutur iya. sapa. Ini tuturnya apa nih kalau sama ini gitu. Oke Kak, ini kan Kakak jadi MC berbagai acara, wedding, formal, semi formal dan yang lainnya. Kira-kira apa pelajaran hidup yang paling berharga dari pekerjaan Kakak ini? Pelajaran hidupnya ya kakak lebih menghargai orang lain, itu aja. Karena ketika kita menghargai orang lain, pasti aura kita juga akan terpancar gitu, bahwasanya kita menghargai orang lain itu. Nah itu aja sih. Kadang kan kalau MC ada yang welcome, ada yang biasa-biasa aja, ada yang ini. Kita jadikan aja yang menghargai itu adalah support bagi kita. Dan yang biasa-biasa dan ini kita jadikan jadi motivasi semangat, makin membenahi diri. Gimana ya? Bukan menyalahkan keadaan, tapi kita makin membenahi diri. Gimana kalau kenapa dia nggak suka? Gimana harus cara yang gimana? Nah, jadi kita di situ kan upgrade diri kita sendiri. Nah itu pengalaman berharganya itu ada di menghargai dan lebih bisa berkomunikasi dengan semua orang, semua jenis orang. Jadi kita bisa dari pengalaman itu kita tahu komunikasi dengan orang seperti ini gimana, komunikasi di umum sama di circle pertemanan itu gimana, beda. Kita harus sesuaikan sama situasi dan kondisinya juga. Iya, betul. Ini udah mulai ini juga ya hostnya ya. Udah mulai naik kelas ini. Masya Allah. Oke Kak. Sekarang nih menurut Kakak, apa yang membuat MC itu berkesan di mata orang? Banyak ya, ada banyak faktor yang buat MC itu berkesan. Kalau kakak itu lebih menyoroti ke attitude. Oke. Kakak harus membawa attitude itu. Gini, kakak punya prinsip attitude itu lebih berharga daripada nilai. Jadi kalaupun kemana-mana kakak MC itu yang paling utama attitude-nya, supaya orang ingat. Karena kalau dia berkesan orang ingat dan kita laku. Ada nilai jual di situ ya guys ya. Ada nilai jual di sana. Nah,
Selain itu banyak faktor-faktor yang bisa berkesan, misalnya penampilan, mungkin ada ciri khas, gitu ya, atau dari suara, dari penyampaian, banyak dari apalagi ya, dari cara membawakan, dari cara menatap, cara berkomunikasi itu sangat penting juga. Nah, tapi kalau kakak menggarisbawahi itu, Ima Voice MC adalah Ima Voice MC memiliki prinsip attitude lebih berharga daripada nilai. Wow. Yes. Attitude is the bestnya ya kan? Yes. Kalau bahasa Inggrisnya gimana Bu? Miss? Attitude is high level. Yes. Yes. It's the high level then score. Yeah, daripada dan nilai. score. Yes. Oke. Selain itu juga aku pengen tahu apa sih kira-kira selera outfit kakak. Karena kan jadi MC ini juga kita harus dress well di depan banyak orang. Karena kita itu jadi modelingnya ya kan kak. Yes. Jadi aku penasaran apa kira-kira tipe outfit kakak. Oke, let's discuss. Yang pertama ada cewek Mamba. Mamba edition. Ya, berarti kalau Mamba dia itu ke warna-warna monokrom, gelap, Yes. dark. Itu kan kak. Itu tipe kakak banget sih. Tipe kakak banget. Satu warna. Satu warna. Yes. Kalau kita lagi penampilan itu kakak bingung itu, nggak bisa 3 warna, harus maksimal 2 warna. Dan kakak suka, I like black. Oh, I okay. more than like black. Jadi ini salah satu warna favorit kakak. Yes. Kalau di outfit, Kalau di outfit juga black itu memancarkan aura kakak. Masya Allah. Kakak lebih nyambung ke black. Tapi hari ini kita tidak pakai black guys karena kita ke acara yang sangat istimewa. Masya Allah. Tapi juga badas sekali kakak hari ini. Badas, amin. Yang keduanya kak ada cewek bumi. Kakak pernah suka nggak gini outfit yang gini? Ini lebih ke jalan-jalan ya. Iya. Jalan-jalan dan ketemu teman-teman, hangout gitu ya. Lebih Tapi santai gitu I kan like kak? juga. Aku juga suka. Iya. Ya kita Jadi sesuaikan dengan inilah apa Iya. namanya? dengan tempat. Iya. Ini lebih anggunli ya. Iya, anggunli. Dan ini adalah saya kakak. Ini versi This is colorful. your- Ini Oke. sangat colorful. Kalau kakak sih nggak terlalu suka yang banyak warna. Yang terlalu mencolok gitu ya, Iya. Kak? Karena kan Oke. kakak bisa kurang pede kalau banyak warna. Tapi nggak tahu ya kedepannya gimana. Mana Tapi tahu. kalau jadi MC gimana kak? Kalau jadi MC itu kakak usahain yang ya itu 1 warna gitu. Atau maksimal 2 warna. Seperti yang era kemarin yang pernah komen ya di WA ya. Outfitnya nggak pernah gagal. Iya. Aduh, itu Selalu. itu sangat menjadi mood booster bagi Ima Voice MC. Dan kakak saat itu membacanya sedang bertugas jadi MC dan aku senyum-senyum sendiri. Nah itu dia salah satu yang paling aku suka di Ima Voice. Kakak kan MC wedding kan kak? Yes. Itu outfitnya selalu oh my god gebrakannya ada terus. Tapi beda-beda ya. Iya kak beda-beda. Jadi menurut Era ini kakak harus mempertahankan atau emang harus setiap acara itu beda? Ini kakak dulu ya yang minta solusi ya sama Oke. Miss Host ini Kalau ya. bisa tiap acara berbeda kak. Berbeda ya? Iya, tapi memang model-model kakak itu udah keren, Udah bisa? udah mantap sekali kak. Thank you. Oke kak, apa kira-kira perbedaan yang paling terasa menurut kakak menjadi MC wedding, menjadi MC seminar, atau menjadi MC yang santai di acara-acara event gitu? Apa kira-kira yang paling berbeda? Semuanya itu berbeda, Era. Di wedding itu kita bawain suasana dengan penuh haru. Tentunya harus serius ya. Haru, hangat, silaturahmi itu harus dijaga. Nah, pembawaannya itu emang harus kita sebagai keluarga di sana, yang mewakili keluarga untuk menyampaikan segalanya, untuk menyampaikan rasa hormat, untuk menyampaikan mempersilahkan ini makan, jamuan gitu kan, untuk mempersilahkan hiburan, tentunya beda. Kalau untuk birthday ya, kalau misalnya birthday anak-anak gitu kan, acara anak-anak, ya kita harus jadi anak-anak. Iya, Itu iya. kakak paling bisa karena kakak sangat dekat dengan keponakan-keponakan. Oh, Masya Allah, dekat dengan anak-anak ya kak? Iya, jadi kalau untuk MC formal ya kita harus formal, serius dan memang formal, acaranya formal, tidak terlalu kaku, tidak tegang, tapi kita tetap bisa membawakannya. Boleh kita santai-santai, kita ice breaking gitu ya, atau cari humor, sekedar dari pantun gitu. Boleh. Masya Allah. Nah kalau yang semi formal apalagi, apalagi contohnya yang kalau seminar talk show kita harus interaktif, kita harus bisa menarik perhatian, mengundang audiens itu iya, untuk lebih menggali gitu. Nah,
dari itu semua kakak pernah nggak ngerasa capek karena harus energik terus di depan semua orang, harus ceria terus di depan semua orang? Nggak boleh capek ya, Miss. Oh itu ya berarti, oh my god, oke. Karena kan kita memang tugasnya capek. Kita memang mencari capek, Masya karena nggak Allah. bisa diam. Karena nggak bisa diam dan kita harus mencari aktivitas terus. Tapi sebenarnya kalau untuk pikiran ya lumayan. Di balik itu misalnya nanti kan nggak mungkin kita selalu perfeksionis, nggak mungkin kita selalu on fire terus, enggak. Nah, jadi kakak itu pernah capek, palingan capeknya di kelelahan perjalanan ya. Oh malah di perjalanannya kak. Iya, seperti bulan kemarin, bulan April ya. Kakak kan ada 4 kabupaten tuh, MC wedding. Wow. Bayangin Era, hari tanggal 4 kakak di Sidimpuan, tanggal 12 kakak di Gunung Tua. Tanggal 4 kakak di Sidimpuan, tanggal 9 kakak di Madinah, tanggal 12 kakak di Gunung Tua, Astaga, ya Allah, Kak. tanggal 11 kakak di Tapanuli Selatan, itu di apa? Lupa kakak itu namanya. Lupa. Daerah Sipirok bukan kak? Bukan yang ini. Yang kalau kita ke Sipirok itu sebelum Pargarutan. setelah Pargarutan, sebelum Makobrimob itu kan ada yang ke kanan, apa sih namanya, lupa aku ya Allah. Pokoknya itulah. Kakak di 12 di Gunung Tua, 4 Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara. Padang Lawas Utara. Oh my god. Dalam 1 bulan itu kak? Yes, after that ngumpul nih nongkrong sama teman-teman kan. Wow, ada MC lintas kabupaten gitu. Aduh, gimana rasanya jadi MC lintas kabupaten? Luar biasa, lelah, besti. Apalagi kita kan masih kendaraan yang biasa-biasa ya, yang selayaknya pemula meniti karir berproses. Masya Allah. Yang dengan harapannya itu nanti membuahkan hasil yang bermanfaat. Amin, amin. Tapi semua capek pasti udah terbayarkan kan kak semua? Iya. Dengan Kalau kita- ya kalau orang senang sama kita, Yes. dikagumi orang itu kayaknya Betul. udah terobati ya Iya, iya, capeknya ya. Palingan capeknya di situ aja. Kalaupun ada capek-capek pikiran itu, kita relaksasi diri kita sendiri. Yang afirmasi diri kita itu adalah kita sendiri. Yang kontrol diri kita itu hanya kita. sendiri ya. Kalaupun ada penyemangat dari orang lain itu, alhamdulillah ya. Kalau kita dikelilingi orang yang selalu support dan ngasih afirmasi-afirmasi itu tetap harus disyukuri. Tapi dengan itu semua tetap kontrolnya ada di kita. Kita harus bisa ngontrol diri kita sendiri supaya kalau kita berbicara itu kita sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Insya Allah. Oke. Jadi menurut kakak gimana sih komunikasi yang baik itu kak? Apakah kita harus pintar ngomong atau harus pandai-pandai memahami materi yang apa yang mau kita sampaikan? Komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang baik itu ya. Ini kalau ada kurangnya mohon dimaklumi. Dan sesuai referensi itu, komunikasi yang baik adalah ketika kita bisa berinteraksi dengan orang dengan diri kita sendiri. Kita nggak perlu harus setting diri kita seperti ini biar kita berkomunikasi dengan dia, tidak. Tapi kita bisa membawakan diri kita sendiri. Interaksi kita dengan dia, kita membawakan diri kita sendiri. Enjoy, saling memahami, saling mengetahui, saling menghormati, dan itulah hasil dari komunikasi itu. Oke, Masya Allah. Semua materinya kakak ini materi daging semuanya kak. Daging semuanya. Amin ya Allah. Oke kak. Nah sekarang anak-anak muda sekarang ya kak, banyak sekali yang ngerasa minder, insecure, karena mereka itu ngerasa belum bisa atau belum percaya diri untuk berbicara di depan umum, dan mereka kak masih stuck di zona nyaman mereka ya kan kak? Kira-kira apa pesan kakak untuk mereka ini supaya mereka let's go, kita harus bicara di depan bangun umum. ya, wake up. Oke guys, kakak jawab ya. Iya, apa kira-kira pesan kakak? So guys, buat lo generasi di bawah kami, anak-anak muda yang kece-kece abis, yang udah lebih canggih ya dari kita ya. Iya, Kak. Sangat-sangat canggih sekarang, di mana anak SMA itu udah tahu segalanya. Tapi dengan itu semua, mari beranikan dirimu. Buat kalian yang punya skill, mungkin terbiasa tampil di depan umum, Iya. atau ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan public speaking, mari gali skillmu lebih dalam lagi, tunjukkan kualitas dirimu. Betul.
lebih berkualitas lagi. Jangan pernah menyerah, percayalah pada proses yang ada. Masya Allah, luar biasa. Ini timbulnya di sini ya. Spontan, Spontan banget ini. Oke. Nah ini Kak, Yes. bagi orang-orang yang pengen memulai belajar public speaking nih ya Yes. Kak, kira-kira apa hal pertama yang harus mereka lakukan? Latihan berbicara. Pastinya di depan, aku Kak Sernya, Kak ini pribadi juga, Yes. harus sering-sering berbicara di depan cermin. Iya. Iya kan Kak? Kakak juga. Iya. Kakak juga gitu. Kakak Oh. bicara depan cermin ya. Ya, kamu bisa, kamu layak. Kamu bisa belajar lagi ya, proses gitu. Kita Betul. afirmasi, selain itu kita afirmasi diri sendiri. Bicara itu nanti membuat kita semakin terlatih. Cermin itu kita anggap audiens kita ya. Walaupun nyatanya nggak ada ya. Iya. Tapi kita anggap aja cermin itu audiens. Bicara aja, ngomong aja, ngomong pasti akan terlatih. Jadi menurut Kakak skill public speaking itu membantu kehidupan seseorang, Kak? Sangat membantu. Sangat membantu. Ya seperti we know ya, kita rasakan juga ya, kita feel juga. Public speaking itu membawa Ima Voice jauh kepada pribadi yang berbeda, tapi yang pertama itu kita mendapatkan manfaat. Yang kedua kita dapat pengalaman. Yang ketiga tentunya kita dapat penghasilan. Of course, cuan is everything. Yes, cuan. Nah, kalau kita udah bermanfaat bagi orang lain, kita kan disenangi orang, Iya. kita kan diundang orang. Nah, dari situlah berdatangan semua berkah-berkah itu Masya dan Allah. segala job-job itu Dan itu berawal dari skill public berawal speaking dari kita. skill Iya. public speaking kita. Kita cuman modal membawakan diri kita belajar, membawakan diri, berbicara, menyampaikan pesan. Nah, tapi banyakan manfaatnya untuk kita. Dan intinya untuk orang. banyak praktik, jangan teori aja. Yes, banyak Iya, kan, praktek. Praktek aja, beli aja mic yang kecil itu. Mic yang kecil ya udah latih aja. Aku megang mic yang kayak gini, yang ala-ala yang profesional, ala-ala host gitu. Tapi Allah. sebenarnya era kakak belum sejauh itu ya, belum setinggi itu. Kita masih sama-sama dalam proses. Iya, itu proses semuanya Kak. Yes. Oke, aku punya opsi nih sama Kakak. Jadi Kakak harus jawab setuju atau tidak setuju. Oke, Oke, kalau Kakak seru setuju nih. ya. Soalnya setuju Oke. atau tidak setuju. Oke, guys. Yang pertama. Yes. Nah, setuju atau tidak setuju kalau orang yang jago ngomong itu belum tentu jago public speaking? Setuju. Setuju. Boleh Kakak berikan alasannya? Kenapa kira? Alasannya ya banyak orang yang pintar ngomong tapi asal ceplos-ceplos. Tapi ketika dia menyampaikan secara umum, dia terbawa oleh kebiasaannya, jadi itu menurunkan standar dari dia gitu. Jadi gimana ya? Setuju. Iya. Setuju. Karena tidak semua yang pintar ngomong itu pintar menyampaikan pesan. Dan aturan di public speaking juga pastinya ada. Yes, ada rules-rulesnya di public speaking. Betul sekali. Oke, next. Setuju atau tidak setuju? Suara bagus lebih penting daripada penampilan untuk seorang MC. Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa tuh Kak? Alasannya adalah banyak faktor yang mempengaruhi untuk MC ya. Tidak hanya suara, tidak hanya penampilan, but itu semua sejalan. Jadi kalau misalnya suaranya bagus tapi penampilannya tidak mendukung, ada minus juga. Iya, oke. Nah, kita kan berprofesi ini sebagai public figure ya, public speaker untuk semua orang. Jadi kita harus enak dilihat, enak dipandang, enak didengar, enak di segalanya. Jangan jadikan itu tuntutan, tapi jadikan itu adalah sebuah pelajaran ya untuk menambah kualitas diri kita. Berarti harus seimbang ya Kak Yes, semua. harus seimbang. Jadi Suara tidak dapat, setuju. Yes. Penampilan juga dapat. Iya benar. Oke, next, setuju atau tidak setuju? Orang introvert itu juga bisa menjadi public speaker hebat. Setuju. Sangat setuju. Karena orang introvert itu semua orang yang mau mengasah skill berbicaranya Bicara. itu pasti akan bisa menguasai public speaking. Oke, ini jelas Kak. Setuju atau tidak setuju? Public speaking sekarang ini harus wajib ada di anak muda zaman sekarang. Setuju banget. Wow. Setuju plus. Kenapa tuh, Kak? Karena ya untuk lebih menambah wawasan. Iya. Satu, untuk komunikasi yang baik. Ya, nomor satu itu tadi untuk komunikasi yang baik, untuk menambah wawasan dan untuk maybe untuk menjadi apa ya?
perkembangan juga. Tahu lah kan Kak, sekarang zaman udah semakin canggih. Yes. Kita nggak boleh diam-diam aja. Harus Boleh. cari peluang banyak di luaran sana. Termasuk Yes. itu dia, memang kita harus wajib punya skill public speaking. Benar. Iya kan Kak, jangan diam stuck di situ aja. Siapapun Let's itu harus mau belajar public speaking supaya pesannya tersampaikan. Dan banyak kan sekarang kan yang asal ngomong, asal ngomong pasti dihujat netizen. Iya. Nah, di situ kita nggak usah malu kalau misalnya kita pengen nyampein sesuatu, pengen beropini gitu. Sertakan aja referensinya atau baca aja, nggak apa-apa dibaca aja. Daripada kita asal ini, tapi tidak selalu semua itu salah. Ada namanya pandangan secara apa ya, bahasa itu ada kan kaidah-kaidahnya, ada pandangannya secara apa sih namanya? Aduh, era apa itu namanya? Secara apa ya? Cara apa itu Kak? Udah di sini yang kayak Rocky Gerung gitu. 2,000 years later. Cara logikanya yang secara pemaknaannya berbeda gitu. Yang ada yang kata-kata untuk umum, ada yang spesifik, ada yang aduh apa sih? Lupa. Oke, itulah ya kan. Ya itulah ya. I itulah forgot, pokoknya. yes. Nanti aku Oke. baca referensi dulu ya biar aku nggak salah ngomong. Masya Allah. Oke Kak, nah hari ini udah Masya Allah banget, aku dapat ilmu yang sangat banyak dari Kakak. Alhamdulillah. Nah untuk terakhirnya nih ya Kak, apa kira-kira yang ingin Kakak sampaikan ke penonton tentang kehidupan? Oke, satu kalimat ya. Oke, satu kalimat aja Kak. So guys, hai, aku mau sampein kalau suara kamu itu bisa didengar, tapi ketulusan kamu itu akan selalu diingat oleh orang lain. Jadi, aturlah kata-katamu, tunjukkanlah sikap terbaikmu, karena itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Masya Allah. Sudah daging semua guys, sudah. Masya Allah. Oke. Ada lagi kira-kira yang ingin Kakak sampaikan? Thank you. Kayaknya sudah cukup ya Kak. Semangat ya, Iya, semangat. pastinya Kak. Kita juga. yang muda-muda ini harus tetap semangat, harus produktif setiap harinya, Iya. dan harus selalu ceria, cheerful. Dan satu lagi aku pengen sekali ingatkan semua orang, jangan insecure, Yes. jangan minder, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ya, benar. Ya, Era Teguh, Golden Ways guys. Masya Allah. Oke Kak, Masya Allah, alhamdulillah akhirnya kita sudah di penghujung obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Ya, terima sudah kasih datang kembali. di podcast kita ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, isinya semua daging guys, bukan telur lagi, daging. Sangat bermanfaat dan juga banyak pengalaman yang menarik, seru dan membuat hati ini Kak bergerak. Membuat hati ini harus ya. memang skill public speaking harus wajib aku kuasai. Bagus, itu berarti sudah ada kemajuan ya. Iya Kak, Masya Allah. Oke, semangat. Iya Kak. Untuk semua teman-teman, terima kasih juga yang sudah setia menemani obrolan kita pada episode kali ini. Nantikan episode menarik berikutnya ya. Dan jangan lupa selalu like, comment, and subscribe semua platform sosial media Alusna Course Padang Sidimpuan, TikTok Alusna Course Padang Sidimpuan, Instagram Alusna_Course Padang Sidimpuan, dan Facebook Alusna Course Padang Sidimpuan. Nantikan episode berikutnya. See you on the next one. Bye.